Oke, baik, sekarang kita cobakan membuat program yang menggunakan prosedur seperti di teori tadi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu prosedur hitung. Nah, sebelumnya seperti biasa kita setting terlebih dahulu pada file, kemudian change dir, ya pilihannya kalau Bapak kan di posisinya di C, kemudian cari folder Rio ya, seperti ini, kemudian tekan OK. Nah, foldernya sudah berubah, kemudian new ya, kita buat new. Nah, ini namanya program prosedur hitung, pakai underscore lah, prosedur hitung titik koma ya. Nah, kalau ini saudara nulisnya prosedur saja, oke, bahasa Indonesia biasa prosedur, jangan prosedure gitu ya, karena kalau prosedure seperti yang disampaikan tadi sebelumnya adalah itu nanti sama dengan sebuah kata cadang, nanti bisa jadi bermasalah ya. Tapi kalau sudah pakai underscore sebetulnya tidak masalah, cuma kita buat prosedur aja pakai bahasa Indonesia yang biasa saja gitu, untuk menghindari tadi ya penggunaan kata cadang. Uses CRT titik koma, kemudian var x, y titik koma integer ya. Kemudian nah di sini Anda tulis tulisannya prosedure hitung. Nah, variabelnya tadi adalah a, b titik 2 integer titik koma. Kemudian nah ini ketika saudara enter itu dia kan kursornya berada di bawah huruf P dari prosedur. Nah, disarankan saudara tekan dahulu tab satu kali ya, tab var variabel C ya, C titik 2 integer titik koma, kemudian dimundurkan satu begin, kemudian C titik 2 sama dengan A tambah B seperti ya, titik koma, kemudian dituliskan hasilnya write line koma nilai C adalah sama dengan spasi koma 1 di atas koma C tutup kurung titik koma enter 1 backspace 1 kemudian n titik koma. Nah, itu prosedur kita sudah selesai satu ya, seperti itu ya sintak dari prosedurnya. Jadi Anda tulis prosedur kemudian spasi kemudian nama, setelah nama dari si prosedurnya, kemudian kalau memang ada parameternya itu nanti sudah tulis parameternya. Di sini parameternya adalah A dan B, jenisnya adalah integer. Kemudian ada variabel C, kemudian n. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini sudah ada saudara menuliskan program ya. Nah, sebaiknya ini disimpan dulu di save ya untuk jaga-jaga. Ini biasakan. Jadi save ALTF save ya, atau dengan cara menekan F2. Nah, ini posisi save-nya sudah berada, kalau saudara perhatikan sudah berada di C ya, titik 2 garing Rio garing titik bintang titik pas. Jadi tadi ya, karena di awal-awal sekali kita sudah merubah change dan directoriesnya ya. Ini langsung aja kita simpan, misalkan ini adalah prosedur
sudah 5 ya. Ingat dia maksimal 8. Jadi ini sudah 5. Proses 1 aja lah. Proses 1 namanya. Oke, di save. Nah, ini proses 1 titik pas. Udah. Ini 1 selesai. Kemudian kita mulai dari program utama, mundurkan terus sampai belakang. Nah, begin. Nah, ini begin dari program utama. Enter. Nah, Anda kasih tab 1 sini. Nah, biasanya CLRS CR koma. Nah, ini udah di bawah C kursornya. Nah, di sini kita input dulu nilai X dan nilai Y. Right. Nilai X adalah sama dengan spasi koma 1 di atas, kemudian read line baca X. Oke, kemudian ini kalau biar tidak nulis lagi, kita copy ALT E, copy. Oke, ALT E, paste ya. Ini adalah Y, nilai Y adalah masukkan di sini. Nah, simpan, tekan F2. Biasakan sering-sering menyimpan biar nanti kalau mendadak lampu mati segala macam itu sudah disimpan pekerjaan saudara, jadi tidak mengulang terlalu banyak misalnya. Jangan sampai lupa menyimpan. Rutin menyimpan, setiap ngetik beberapa kata, beberapa baris, simpan ya. Tekan F2. Oke, nah di sini sudah. Kemudian berarti sudah ada X dan Y. Sekarang kita panggil prosedur hitung. Hitung. Ya. Nah, kalau dilihat di atas di sini, prosedur hitung ini ada variabel A dan B. Di sini kita nulis X, Y, tutup kurung. Nah, ini artinya nanti nilai si X, berapapun nilai X yang dituliskan nanti di sini di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, nanti nilai X di sini akan sama ya, 10 misalnya. 5 misalnya X-nya kita ketik nanti 5. Maka X di sini juga 5. Nah, nilai 5 ini akan dikirimkan ke si A, maka A nilainya juga 5. Kalau si Y nanti nilainya 7, maka Y di sini nilainya 7, maka 7 ini akan dikirimkan ke si B, maka B nilainya juga 7. Maka di si C nanti menghitung nanti A tambah B, A tambah B, jadi 5 tambah 7. Nah, maka nilai C di sini adalah 12 nanti ya. Ini udah. Tinggal tambahkan read line, titik koma, kemudian N. Nah, F2, simpan. Nah, ini kita coba compile. Nah, titik komanya lupa. Nah, kita compile. Oke, sudah. Kemudian kita run. Nah, tanya nilai X berapa? Misalkan tadi ya 5. Kemudian nilai Y berapa? 7. Nah, nanti nilai X yang 5 itu akan dikirimkan ke A, sehingga nilai A juga 5, dan nilai Y yang 7 itu akan dikirimkan ke si B, maka nilai B itu juga akan 7. Maka A, C itu A tambah B, maka jadinya 12. Nah, nilai C adalah 12. Itu ya. Tadi disebutkan bahwa prosedur itu adalah bisa kita gunakan berulang-ulang. Misalnya di sini write line
titik koma, kemudian panggil sekali lagi, hitung. Tapi nilainya langsung kita masukkan, berarti di sini 2,6. Nah, 2,6. Berarti nanti nilai si A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 6. Nah, coba kita compile. Oke, berhasil, kita run. Oke, nilai X adalah 5, nilai Y 7 tadi. Nah, nilai C adalah 12, itu pada pemanggilan prosedur yang pertama ya. C sama dengan A tambah B, berarti 5 tambah 7. Kemudian untuk pemanggilan prosedur yang kedua kalinya tadi, berarti nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya adalah 6 ya, maka jumlahnya adalah 8. Bisa dipanggil berulang-ulang. Nah, begitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan berulang-ulang. Nah, ALTE copy, ALTE paste. Nah, ini nanti ini dipakai 20 dan 30 misalnya. Nah, itu Anda mau pakai berulang-ulang silahkan. Nah, ini kalau di compile, oke. Kemudian di run. Nah, ini tadi ya 5 sama 7. Nah, ada 12. Kemudian pemanggilan kedua 2 dan 6 nilainya 8. Pemanggilan ketiga 20 dan 30 nilainya adalah 50. Nah. Oke, itu ini contoh penggunaan prosedur. Nah, berikutnya ini kita buat dia. Sekarang kita mencobakan adalah nilai parameter formal ya. Ini saudara sudah sekalian mencobakan untuk parameter formal, di mana yang menjadi parameter formal di sini adalah A dan B ya. Ini parameter formal, sedangkan parameter nyatanya adalah X dan Y ya, atau di sini X dan Y ini adalah parameter nyata. Nah, ini contoh kalau dia merupakan parameter formal ya. Jadi parameter formal itu dia berlakunya di prosedur, di dalam prosedur. Parameter nyata itu yang di luarnya. Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan parameter lokal. Yang mana yang parameter lokal di sini adalah A, B, dan C. Ya, A, B, dan C itu parameter lokal, terutama si C. Si C itu sangat lokal sekali karena dia berada di dalam prosedur. Yang parameter global di sini adalah X dan Y. X dan Y. Nah, ini contohnya. Kalau saudara ganti X dan Y jadi A dan B ya, A dan B. Di sini kan A dan B juga ya. Kemudian tambah satu lagi C. Nah, tambah satu lagi C. Jadi di sini ada ABC di var, ada ABC di prosedur. Nah, ini adalah tiga buah variabel yang berbeda. Jadi AB di sini adalah lokal, ABC lokal, di sini adalah ABC global. Nah, sekarang coba kita lihat maksudnya apa ya. Misalkan di sini. Ini kita baca A, kita baca B-nya.
baca AB di sini A titik 2 sama dengan A tambah 2 dan B titik 2 sama dengan B tambah 2, misalkan seperti ini ya. Berarti nilai A kita rubah. Jadi nilai A itu adalah nilai A tambah 2 dan B nilai B tambah 2. Nilai C-nya adalah segini. Nah, kita hitung. Kita tulis sini. Di sini ya. Ini right. Ini nilai lokal ya. Right. Nilai para nilai A lokal adalah sama dengan spasi koma A ya. Titik koma, kita copy saja ALTE copy, ALTE paste. Nah, sini B. Nilai lokal B adalah B. Nah, ini. Kita paste lagi. Nilai A lokal setelah dirubah adalah A LTE copy, enter, LTE paste. Nah, ini adalah nilai B lokal setelah dirubah adalah B. Nah, di sini kan nilai A dan B-nya kita rubah. Di sini ada pengetikan A dan B. Nah, kita lihat, kita coba di sini menulis untuk parameter A yang global. ALTE copy. Kan di sini nanti saudara mengetikkan nilai A-nya berapa. Nah, kita tulis ALTE paste nilai A global. Nah, nilai A global adalah A. Kemudian nilai B global. Jadi nilai A dan B yang ini ya, yang di atas ini ya, itu dia global. ALTE copy, enter, ALTE paste. Ini nilai B global. Kemudian nilai C global. Nilai C global adalah C. Kemudian kita panggil si prosedur hitung. Masukkan nilai A global dan nilai B global ke dalam parameter, ke dalam si prosedur hitung. Kita masukkan. Tuh. Nanti ketika dimasukkan dia akan membuat nilai si A dan B. Nah, ini kita copy lagi. Nah, copy lagi. ALTE copy, line, ALTE paste. Nah, di
sini kita kasih read line dulu lah biar dia berhenti. Kemudian di sini nanti kita kasih read line pula 1 line. Tekan F2, simpan biar nggak hilang. Nah ini oke, tekan F2 untuk menyimpan. Oke. Nah kita compile. Oke, kita run. Oke. Oke, ini masih perlu dirubah ya. Ini nilai A maksudnya. Nilai A, ini nilai B. Kita compile. Oke, kita run. Nilai A adalah misalkan tadi 5 dan 7. Nah, ini adalah nilai A dan B global ya. Nah, nilai A global 5, nilai B global 7, nilai C belum ada nilai kan, si C, maka nilai si C global adalah 0. Sekarang kalau ditekan enter ini berarti mulai dikerjakan prosedur hitung. Oke, saya tekan enter. Nah, ini prosedur hitung. Nilai A lokal sama dengan nilai A global, yaitu 5. Nilai B lokal sama dengan nilai B lokal sama dengan nilai B global 7. Nah, nilai A lokal kan kita tambah 2 ya, berarti nilai A lokal sekarang berubah menjadi 7 dan nilai B lokal berubah menjadi 9 karena kan tadi B ditambah dengan 2. Nilai C itu 12 ya, karena A tambah B, jadi 5 tambah 7. Nah, ini di prosedur. Nih saya tekan enter sekali lagi. Nah, nilai A global kan nilai A sudah berubah ya, kan sudah menjadi 7 dan 9. Ini kalau saudara perhatikan nilai A nya berubah menjadi 7 dan 9. Tapi itu A lokal dan B lokal, tidak ngaruh apa-apa. Nilai A globalnya tetap saja 5 dan nilai B global tetap 7, walaupun di dalam lokal si A itu sudah berubah menjadi 7 dan si B lokal itu sudah berubah menjadi 9. Jadi walaupun dia sama-sama A, B, C ya, tapi yang lokal dia tetap di dalam saja, tidak akan mempengaruhi parameter global. Jadi A globalnya 5, A lokalnya 7. Kalau A globalnya 5, awalnya A lokalnya 5, kemudian A lokalnya kita tambah 2 menjadi 7 ya, maka A lokal itu 7. Tapi perubahan A lokal dari 5 menjadi 7 itu tidak ada ngaruh apa-apa ke nilai A yang di parameter global. Itu yang dimaksud dengan parameter global dan pengiriman parameter secara nilai. Jadi hanya nilainya saja tapi tidak mempengaruhi parameter nyatanya ya, tidak akan merubah parameter nyatanya. Parameter globalnya tetap saja 5 dan 7 saja, walaupun parameter di dalamnya kita rubah. Misalnya di sini dikali 2 ini, kita rubah dikali 2. Nah, ini dirubah ya. Kita coba run lagi. 5 dan 7. Nah, ini parameter A global, B global, C globalnya 5, 7 dan 0. A lokalnya 5 dan 7. A lokalnya setelah dirubah menjadi 10 karena dikali 2. B lokalnya 14. Nah, yang globalnya tetap saja 5, 7 dan 0, tidak berubah apa-apa. Nah, itu yang disebut dengan kita mengirimkan nilainya secara nilai atau by value. Jadi perubahan apapun yang terjadi pada prosedur pada parameter di prosedur itu tidak akan pengaruh apa-apa. Nah,
Sekarang bagaimana kalau dia di jenisnya adalah parameter pengiriman nilainya secara reference atau acuan. Nah, tadi sudah disebutkan caranya adalah saudara menambahkan var di sini. Var. Kalau ada var seperti itu, maka nilai A dan B akan dikirim secara reference, ya, reference. Si C tidak ya di sini ya. Maka kalau kita, nah di sini kalau si A dan B berubah, di sini kan A-nya dikali 2, ya, B-nya dikali 2, maka nilai A dan B dari parameter nyatanya juga ikut berubah. Nah, coba kita tes di sini. Jadi dengan saudara menambahkan var saja di sini, ya, var di sini 3 huruf ini tambahkan, itu akan berubah. Kita compile, oke, kita running. 5, B-nya 7. Nah ini, oke, global A global 5, B global 7, C global 0. Nah ini berubah kan? Jadi nilai A global dimasukkan, dikirim ke dalam si A lokal 5 juga. Nilai B global dikirim ke nilai B lokal, berarti nilai B lokal 7 juga. Kemudian nilai A lokal dirubah menjadi dikali 2 ya. Maka nilai A lokal menjadi 10, nilai B lokal menjadi 14, nilai C 12, nilai C lokal ya, nilai B C global 0. Nah, di sini A dan B-nya, A dan B lokal berubah nilainya menjadi 10 dan 14. Karena tadi dia adalah by reference, ya, maka perubahan nilai A lokal ini akan merubah juga nilai A global. Jadi kalau saya tekan enter di sini, nilai A globalnya berubah. Ya, nilai A globalnya menjadi 10, nilai B globalnya menjadi 14. Ikut berubah juga. Nilai C kok tidak berubah, Pak? Oh ya tidak, karena nilai C di sini tidak kita jadikan sebagai by reference. Kalau kita jadikan by reference, berarti nilai C-nya di sini kita hilangkan. Kita tambah di sini A, B, C. Nah, berarti ada 3 sekarang yang di by reference-nya. Nah, maka di sini tambah satu lagi sini ya, A, C. Nah ini nilai C juga jadinya ikut-ikutan berubah juga, karena dia kita jadikan sebagai parameter yang pengirimannya secara reference atau acuan. Nah ini compile, kita run. A-nya 5, B-nya 7, C-nya masih 0 karena belum ada perhitungan apa-apa. Kemudian nilai A kita rubah menjadi 10, nilai B berubah menjadi 14, dan nilai C sekarang menjadi 12 karena tadi A tambah B ya, 5 tambah 7. Maka nilai A, B, C di global ikut berubah juga. Ya. Nah, itu yang disebut dengan pengiriman parameter by reference. Ya. Nah, bagaimana sih penggunaannya? Oke, penggunanya seperti ini. Misalkan kita buat program berikutnya, ALTF new ya, F5.